Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu ya guru yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan dan membahas soal asli UPPCK, PPG dalam jabatan kompetensi lulusan 2 dan lulusan 5 Bapak Ibu guru ya, pada part ke-12. Baik Bapak Ibu guru, di sini di kompetensi lulusan PPG yang kedua, itu nanti Bapak Ibu guru diminta untuk menyusun atau merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Kemudian berikutnya, di dalam soal yang pertama, kita akan langsung coba baca dan kita akan bahas. Pak Budiono mengajar matematika di kelas 5 SD Tunas Bangsa. Pak Budiono mengajar salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas 5 adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Maka evaluasi proses pembelajaran yang kurang sesuai untuk mengukur indikator tersebut adalah apakah A. Memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditemukan, B. Tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring kubus dan balok, C. Pertanyaan lisan tentang makna dan jaring-jaring bangun ruang di akhir pembelajaran. Yang D. Memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. Yang E. Observasi berapa macam jaring-jaring yang dapat ditemukan siswa ketika kegiatan diskusi kelompok. Baik Bapak Ibu, di sini yang diminta adalah kita untuk membuat evaluasi proses pembelajaran. Nah, evaluasi proses pembelajaran itu kita harus samakan dengan indikatornya. Jadi, kalau dia tidak sama dengan indikator, maka itu bukan evaluasi pembelajaran yang cocok. Jadi, kita harus sesuaikan dengan indikatornya. Indikatornya di sini adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Ini adalah acuan kita untuk membuat evaluasi proses pembelajarannya, Bapak Ibu guru. Baik, kita lihat apakah A, karena yang ditanyakan adalah kurang sesuai, berarti yang kita cari adalah yang bukan, Bapak Ibu guru ya. A. Memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditemukan. Nah, kalau jawaban A ini, kalau kita perhatikan dari indikatornya, yang diminta adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok, berarti fokus kita adalah pada jaring-jaring kubus dan balok. Nah, di sini memberikan soal menentukan luas. Nah, itu kan sesuai Bapak Ibu guru, luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditemukan. Nah, gini sudah sesuai, kita menggunakan jaring-jaring kubus Bapak Ibu guru ya. Maka jawaban yang tepat ini A sudah sesuai. Karena yang ditanyakan adalah yang kurang sesuai, maka kita cari yang tidak sesuai Bapak Ibu ya. Jawaban B, tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring kubus dan balok. Nah, untuk jawaban B ini Bapak Ibu guru, ini sudah tepat, singkat tentang jaring-jaring, tetapi yang kurang tepatnya adalah di kata bukan. Nah, kenapa dikata bukan? Karena di dalam indikator tidak ada pernyataan bukan jaring-jaring kubus dan balok. Yang ada hanya menemukan jaring-jaring kubus dan balok. Jadi kita harus temukan, bukan tidak menemukannya. Maka jawaban B ini adalah jawaban yang tepat. Karena letak salahnya adalah di yang bukan. Kemudian jawaban C, pertanyaan lisan tentang makna dan jaring-jaring yang bangun ruang di akhir pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu guru, terkait dengan jaring-jaring bangun ruang di akhir pembelajaran. Bangun ruang itu apa saja? Ya, termasuk di dalamnya adalah kubus dan juga balok. Maka jawaban C ini sesuai dengan indikatornya. Kemudian untuk jawaban D, memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. Nah, untuk jawaban D ini Bapak Ibu guru ini sudah tepat ya. Karena di sini yang diminta adalah siswa diminta untuk menggambar 2 jaring-jaring kubus dan balok. Apalagi kalau di dalam indikator itu menemukan jaring-jaring. Maka jawaban D ini sudah sesuai. Kemudian untuk jawaban yang E,
Observasi berapa macam jaring-jaring yang dapat ditemukan siswa ketika kegiatan diskusi kelompok. Nah, jawaban E ini juga sesuai Bapak Ibu Guru. Maka jawaban E kita akan simpan dan kita tulis sesuai. Nah, yang kurang sesuai adalah jawaban yang B. Baik Bapak Ibu, kami membuka bimbel PCK PPG dalam jabatan tahun 2023 ini karena untuk tahun ini Bapak Ibu Guru di periode keberapa untuk saat ini, periode kelima atau periode keenam ya, itu bentuk soalnya adalah bentuk PCK. Nanti di dalam PCK itu ada SJT dan juga ada PCK-nya. Nah, jadi sebaran soalnya Bapak Ibu Guru ada kompetensi lulusan PPG itu ada 8 yang harus Bapak Ibu Guru kuasai. Nah, itu nanti kita akan bahas semuanya di sini Bapak Ibu Guru ya. Nah, dari 1 sampai 8 itu kita bahas di dalam bimbel ini Bapak Ibu Guru. Kemudian, nanti Bapak Ibu Guru juga saya akan berikan gratis studi kasus. Nah, studi kasus yang nanti saya berikan Bapak Ibu Guru itu nanti sebagai contoh atau bisa juga Bapak Ibu Guru gunakan ya untuk menjadi studi kasusnya nanti di PCK-nya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Guru baik yang retaker ataupun yang tidak retaker itu berlaku untuk semua ya. Bapak Ibu Guru harus membuat studi kasusnya ini. Oleh sebab itu nanti kita akan berikan gratis studi kasusnya. Kemudian Bapak Ibu kita ada 10 pertemuan, 3 tryout soal terakurat, 10 video rekaman bimbel dan juga gratis file soal dan pembahasan. Biayanya hanya Rp200.000 saja Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru silahkan ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023 untuk pelaksanaan November sampai dengan Desember. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang sudah lewat beberapa hari ini, kita akan berikan video rekaman bimbelnya Bapak Ibu Guru sebagai pengganti dari pertemuannya. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu Guru ke soal berikutnya ya. Pak Haikal merupakan guru yang kreatif dalam merencanakan pembelajaran di kelasnya. Pak Haikal sedang merencanakan pembelajaran pada indikator mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna yang dapat dirumuskan sesuai dengan indikator di atas adalah titik-titik. Nah, nanti Bapak Ibu Guru diminta untuk membuat kegiatan intinya di sini ya. Oke, apakah A. membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup? B. Setelah membaca teks siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang C. Siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang C. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang E. Secara individual siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu Guru, ketika nanti Bapak Ibu Guru di dalam soal diperintahkan untuk membuat kegiatan inti pembelajaran, maka kegiatan inti itu harus sesuai dengan indikator yang diberikan, harus sesuai dengan indikatornya Bapak Ibu Guru. Indikatornya di sini adalah Bapak Ibu meminta siswanya untuk mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, perintah di dalam soal ini, kegiatan inti bermakna berarti yang paling baik Bapak Ibu Guru, yang kira-kira bermakna bagi peserta didik. Yang A, membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau di sini membuat Bapak Ibu Guru berarti di sini juga merupakan kegiatan inti pembelajarannya. Aktivitas siswa sudah di sana, sudah termasuk sintaks di dalam pembelajarannya. Kemudian kalau jawaban B, setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau jawaban B ini Bapak Ibu Guru, ini tidak bermakna bagi siswa. Jadi hanya siswa akan mengidentifikasi saja, tidak ada kegiatan bermakna berikutnya. Maka jawaban B ini kita eliminasi karena hanya membaca, setelah membaca kemudian mengidentifikasi. Kemudian yang C, siswa membaca teks yang berisi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang C ini apalagi sangat tidak bermakna karena kegiatannya hanya membaca. Jawaban D, siswa menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Apalagi kalau hanya menyimak,
siswa itu tidak akan mendapatkan kegiatan yang bermakna di dalam pembelajarannya. Maka jawaban D ini kita langsung saja eliminasi. Yang E, secara individual, siswa menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk jawaban E ini, Bapak Ibu Guru, ini otomatis salah karena hanya diminta untuk menyebutkan saja. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban A, di mana siswa membuat kalimat itu berarti aktivitas yang bermakna, kegiatan yang bermakna bagi peserta didik. Bermakna itu dapat dimaknakan sebagai bentuk kreativitas ya, bentuk kreativitas di dalam belajar. Jadi mengaktifkan siswanya untuk belajar, itu artinya kegiatan bermakna. Berikutnya Bapak Ibu Guru, di soal berikutnya ini saya akan berikan soal terkait dengan kompetensi lulusan PPG yang kelima, di mana kompetensi yang harus Bapak Ibu Guru kuasai di kompetensi kelulusan yang kelima ini adalah terkait dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan juga lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Itu yang diminta di dalam kompetensi lulusan PPG yang kelima ini. Baik, kita lihat untuk soalnya Bapak Ibu Guru. Kemudian sebelum kita ke soal, Bapak Ibu Guru, perlu saya sampaikan di sini yang perlu kita pelajari adalah terkait yang di sini melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk membangun pengetahuan dan pemecahan masalah pada konten bidang studi. Baik, langsung saja kita bahas Bapak Ibu Guru. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka pilihan strategi pembelajaran yang tepat, yaitu apakah A. kooperatif, B. inquiry, C. problem solving, D. discovery, E. kontekstual. Nah, Bapak Ibu Guru, di dalam soal, walaupun soalnya begitu panjang Bapak Ibu Guru nanti di PCK-nya, pastikan Bapak Ibu Guru menemukan kata kunci yang ada di dalam soal tersebut. Nah, kata kunci di dalam soal ini adalah situasi kehidupan sehari-hari. Nah, di mana pembelajarannya dihubungkan dengan kehidupan situasi sehari-hari, kemudian juga materi yang dipelajari itu nanti siswa secara keterlibatan penuh. Nah, jadi di sini pembelajarannya dipusatkan pada peserta didik, di mana peserta didik nanti beraktivitas penuh untuk mencari terkait dengan materi pembelajaran yang dipelajarinya yang dihubungkan dengan situasi kehidupan nyatanya atau kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau terkait dengan kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Guru, maka strategi pembelajaran tersebut adalah strategi apa? Apakah kooperatif? Nah, kalau kooperatif itu Bapak Ibu Guru lebih menekankan pada kemampuan kerjasama siswa. Oke, saya catatan ya. Pada kemampuan kerjasama siswa. Kerjasama. Kemudian kalau inquiry, itu nanti siswa akan melakukan eksperimen di dalam pembelajarannya. Kalau problem solving itu lebih pada menekankan siswa untuk memecahkan sebuah masalah. Yang di discovery itu adalah pembelajaran yang meminta siswa mengeksplorasi beberapa kegiatan. Dari beberapa kegiatan tersebut nanti siswa dapat menyimpulkan apa yang dapat diambil dari eksplorasi-eksplorasinya. Kemudian kalau kontekstual itu adalah di mana materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban E. Ya, itu kata kuncinya Bapak Ibu Guru. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Guru pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti program Bimbel PCK kami, khusus untuk PPG dalam jabatan dan juga bisa diikuti oleh PPG Prajabatan. Nanti kita akan bahas lengkap soalnya dari kisi-kisi 1 sampai dengan 8 atau dari kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 8 Bapak Ibu Guru. Silakan Bapak Ibu Guru bisa mengikuti bimbel ini mulai dengan November sampai dengan Desember karena Bapak Ibu Guru sudah telat mendapatkan informasi ini. Bapak Ibu Guru nanti saya kirimkan video rekaman bimbelnya. Kemudian video rekaman bimbel itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran karena video rekaman bimbel yang kita berikan adalah sesuai dengan pertemuan di dalam bimbel tersebut, sesuai dengan program ini Bapak Ibu Guru ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.